Yang review tentang amplifier kelas H memang sudah banyak ya, tapi rata-rata sebagian besar hanya mereview driver-driver kelas H yang sudah mulai banyak dijual di pasaran, baik berupa keping PCB ataupun kit-kit siap pakai. Nah, untuk kelas H yang saya pakai ini, kalau boleh saya sedikit gaya bin sombong, adalah kelas H Special Edition yang lain daripada yang lain, karena desainnya 100% saya yang membuatnya sendiri. Cuma mendesain loh bro, bukan merancang atau menciptakan skemanya. Ora sanggup aku nek dikon nyiptakno skema. Untuk basic driver utamanya saya ambil dari rancangan Power Hiroshi dengan sedikit modifikasi ala saya sendiri. Kenapa kok Hiroshi dan bukan driver-driver lain? Hiroshi adalah driver yang menurut pengamatan saya sudah cukup baik rancangannya. Komponennya mudah didapat, settingannya mudah, dan tenaganya di sistem kelas AB nya saja sudah cukup mumpuni tenaganya, apalagi jika di up menjadi kelas H. Tapi ya entahlah, ini kan baru sebatas wacana, nanti kita lihat saja hasilnya gimana. Nah, alasan yang kedua adalah saya cocok dengan karakter suara Hiroshi, terutama untuk menggebuki speaker subwoofer. Bassnya tebel, jejak, anglok. Bukan bass yang menghentak ke dada sih bro, tapi bass yang terkesan menggetarkan tanah. Nah, agar si Hiroshi ini bisa menjadi power kelas H, saya menggunakan rancangan stepper Apex. Ada sih yang steppernya pakai transistor, tapi rasa-rasanya kok eman ya kalau transistor final difungsikan sebagai stepper. Nah, ada juga yang steppernya pakai IC tipe LM311, tapi sayangnya saya belum punya skemanya. Termasuk stepper yang sistemnya 3 step, saya juga belum punya skemanya. Jadi kali-kali saja ada yang punya skemanya, boleh bro dikirim ke email saya. Oh ya, lupa, dulu di forum Solfegio ada Kang Jansen yang sudah pernah membuat Hiroshi ini menjadi kelas H, dan kabar-kabarnya sih cukup puas dengan hasilnya. Tapi itu dulu, entah gimana kabarnya sekarang. Kok ngoceh iki ya bro, kapan penjelasan ini dimulai iki? Lah aku kan ya wis mulai jelas no bro, kayak introducing gitu loh bro, memperkenalkan gitu. Iki lo power iku ngene ngono lo bro. Jangan langsung minta to the point gitu ya bro ya. Nanti kalau to the point pasti ujung-ujungnya ada yang nanya pakai driver apa, terus gini. Pasti ini pertanyaannya akeh, makanya kalau saya ngomong agak panjang lebar bulat dan terkesan kakek ngomong ini ya biar lebih jelas ngono lah bro. Oke. Jadi amplifier kelas A ini pakai basic driver Hiroshi. Kemudian untuk steppernya saya pakai stepper rancangan Apex. Untuk mendesain skema dan layoutnya saya menggunakan fasilitas gratis dari icda.com. Kemudian untuk PCB-nya saya orderkan ke glcpcb.com. Secara garis besar, amplifier kelas H adalah didesain demi memperoleh efisiensi yang lebih baik. Efisiensi yang dimaksud adalah efisiensi daya dan efisiensi biaya. Panjang dan bulat nanti ceritanya kalau saya ngomongin soal efisiensi ini maksudnya apa sih? Atau gampangnya secara sederhana saja kita sebut sebuah power amplifier kelas H itu lebih ditujukan untuk mengejar daya yang lebih besar daripada sistem rancangan amplifier standar. Tapi tidak semua amplifier kelas H sudah pasti menghasilkan daya yang besar. Nah, jadi biarpun kelas H kalau anunya kecil ya kecil gitu bro. Contoh kemarin saya sempat lihat beberapa yang sepertinya antusias sekali menyajikan modif driver kelas AB dijadikan kelas H. Nah, yang unik itu sistem steppernya kok simpel sekali ya bro, dan
Dan lebih unik lagi, ternyata tegangan yang dipakai hanya mengandalkan kalau tidak salah 25 atau 32 ya sebagai medium voltage dan 60 sebagai high voltage-nya. Ya gak apa-apa juga kalau hanya sebatas uji coba. Tapi ya itu tadi, jangan berharap meskipun pakai sistem ala-ala power class H, daya outputnya bisa keluar besar kalau cuma mengandalkan tegangan output dan stepper yang model kayak gitu. Oke, ini adalah hasil output yang dikeluarkan oleh amplifier ini 90 bahkan 100 volt lebih. Amplifier standar yang biasa beredar di pasaran, baik versi rakitan atau bahkan power pabrikan sekalipun yang harganya di bawah 3 jutaan, rasanya susah bro untuk bisa mengeluarkan tegangan output sampai segini. Nah, coba saja cek output amplifier Anda. Jalur output yang ke speaker itu hubungkan dengan AV pada skala AC. Kemudian pegang inputnya pakai tangan, nanti kelihatan keluar berapa volt gitu bro. Ya paling cuma sekitar 35 atau kisaran 50-an volt saja. Nah, bisa saja sih lebih dari 50 atau 60 volt, tapi kemungkinan besar output tersebut sudah cacat, ambiar dan buyar. Contoh atau indikasi output yang cacat itu bentuknya seperti ini. Nah, bentuk sinyal yang sudah agak ngotak kayak gitu, agak ngesret-sret kayak gitu seperti ini, kalau disambungkan ke beban speaker yang sesungguhnya, dijamin suaranya bakalan pecah. Nah, amplifier kelas A ini sampai output 90 volt lebih, bentuk sinyalnya masih bagus, dan di atas 100 volt baru sinyal audionya terlihat mulai cacat. Nah, itu tadi hasil tes dengan beban dummy load 8 ohm. Sinyal masih cukup bagus di kisaran 85 atau 90 volt dengan arus 10 ampere lebih. Ya 10 sampai 11 itu ya. Nah, kalau dengan rumus standar berarti amplifier kelas A ini pada beban 8 ohm bisa mengeluarkan daya sekitar 850 sampai 900-an watt. Oh ya, beban dummy loadnya ini. Nah, sekarang kita coba dengan beban 4 ohm. Saya tidak merekomendasikan ngelut seperti cara saya ini ya bro, soalnya dummy load adalah beban statis yang jauh lebih berat dan ganas daripada beban yang sesungguhnya, yaitu speaker. Jangan ngelut terlalu lama seperti cara saya ini bro, bahaya. Sebenarnya kemarin power ini sudah saya coba load dengan cara seperti ini tadi bro. Nah, karena harus sambil memantau bentuk sinyal di osiloskop, ya sambil lihat besar output tegangan yang keluar di AV sana, kemudian juga harus melototin arus yang terbaca di ampere meter itu. Ya maklumlah semua gawean ini kan saya sendiri yang melakukan. Orang sing ngrewangi bro, mojo iki bro. Dadi ini akibat kelamaan nempel ke dummy load seperti tadi, tewaslah 2 set transistor final ini bro. Jadi ini ono finalnya kan nggak jangkep ya, nggak seperti video pertama kali saya menampilkan proses merakit ini ya bro. Ya ada yang jebol bro, gara-gara tak tes kelamaan ngetes pakai 4 ohm kesuwen, akhirnya tes jebol finali. Jadi ya akhirnya seperti yang Anda lihat ini sementara hanya pakai 7 set final saja.
Baik, dengan hasil yang seperti ini saya ambil rata-rata output yang paling kecil dan stabilnya yakni sekitar 77 volt dengan arus yang paling kecil juga 19 ampere. Ya sebenarnya sih iso lebih 79 bisa, itu 80 juga bisa kayak tadi ya. Nah, dan arusnya bisa keluar 20 ampere lebih. Cuma ya wis tak ambil yang paling cilik ya. Nah, sekitar 77 volt dengan arus yang juga paling kecil yang terbaca tadi 19 ampere, sehingga hasilnya sekitar 1400-an kalau nggak salah ya. Oh iya, 1400-an watt. Ini jika dibebankan ke dummy load dengan resistensi 4 ohm. Kalau 2 ohm gimana? Buwis. Mo kayak ngetes kayak 4 ohm aja bisa bini suara ini wis kayak ngos-ngosan kayak gini sih bro lo ki. Nah, kurang lebih segitu daya yang bisa dikeluarkan oleh amplifier kelas A ini. Ya kurang maksimal sih menurut saya, dan mestinya masih bisa kita optimalkan lagi agar bisa keluar daya yang lebih besar lagi. Tapi mengingat ini cuma pakai final Toshiba dan cuma 7 set, PSU-nya juga baru sebatas SMPS khusus kelas H yang juga baru saja saya buat ala kadarnya. Jadi SMPS-nya sekedar nggawe gitu, asal bisa digunakan untuk suplai power kelas H. Mungkin ada yang punya pendapat, bukannya Hiroshi itu sendiri standar menurut labelnya sudah 1500 watt. Kenapa ini setelah dijadikan kelas H kok hampir sama saja wattnya? Gini aja, setahu saya spesifikasi power dan driver apapun kebanyakan memang sukanya gitu digede-gede no senengane bro, ben ketoke sangar ngono. Mbah iki artine apa? Tapi di sini sudah dijelaskan bahwa daya yang bisa dihasilkan jika sesuai dengan skema asli Hiroshi adalah 600 watt pada beban 8 ohm dan 1200 watt pada beban 2 ohm dengan jumlah transistor final 16 biji. Mbah iki 16 biji apa 16 set maksudnya, dengan PSU yang tentunya juga harus memenuhi syarat. Nah, di sini disebutkan PSU yang disarankan adalah minim 40 040 sampai 80 080. Nah, ini artinya 80 40 AC atau 80 volt AC trafo tentunya. Dan 80 volt AC kalau jaring DC nantinya sekitar 112 volt DC gitu. Nah, 112 ya sudah tegangannya gede bro, hampir mendekati ya setingkat lagi ya sudah masuk sistemnya power kelas H gitu. Bagi yang sudah paham dengan hal beginian pasti bisa mengerti, tapi bagi pemula ya entahlah.